Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji dari kelas IPA 5 akan mempresentasikan pengaruh perubahan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dampak ekonomi terhadap kehidupan masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Bab 1. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor-faktor mempengaruhi kondisi ekonomi. 1. Kebijakan pemerintah, pajak, subsidi, suku bunga, dan upah minimum. 2. Kondisi pasar global, harga minyak dunia, ekspor, impor, kurs mata uang. Dampak positif ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan per kapita naik. 2. Bertambahnya lapangan kerja mengurangi pengangguran. Dampak ekonomi negatif. 1. Ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin makin besar. 2. Inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok naik, daya beli menurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Sakira Putri dari kelompok 3. Saya kelas 11 IPA 5. Materinya dampak penjajahan di negara koloni. Bagian 2, urbanisasi dan pertumbuhan kota. Pengertian urbanisasi. Salah satu dampak penting dari kolonialisme Indonesia adalah terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan. Urbanisasi ini terjadi karena perubahan struktur ekonomi pada masa penjajahan, terutama akibat perkembangan industri dan perkebunan yang dibangun oleh pemerintah. Ketika daerah perkebunan dan industri mulai berkembang pesat, jumlah penduduk meningkat dan permintaan tempat tinggal di kota bertambah. Akibatnya, terbentuklah daerah-daerah pemukiman baru di sekitar pusat kota, serta perubahan pola kehidupan masyarakat dari agraris menjadi industri dan jasa. Faktor-faktor penyebab urbanisasi. 1. Perluasan perkebunan dan industri. Banyak daerah pertanian diubah menjadi lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan Belanda. Penduduk desa kehilangan lahan dan mencari pekerjaan di perkebunan dan pabrik di kota. 2. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan kolonial. Jalan raya dan rel kereta api seperti jalur anyar Panarukan dibangun untuk memperlancarkan transportasi hasil perkebunan dan industri. Pembangunan pelabuhan dan fasilitas transportasi menarik banyak penduduk ke daerah perkotaan. 3. Kebutuhan tenaga. Perusahaan-perusahaan Belanda membutuhkan banyak buruh, pekerja keras, dan tenaga ahli. Bahkan Belanda mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri untuk mengisi posisi tertentu. 4. Migrasi orang Eropa ke Hindia Belanda. Banyak orang Eropa datang dan menetap ke Hindia Belanda. Mereka menuntut fasilitas hidup yang nyaman seperti negara asal, sehingga memicu pembangunan kota modern. Kehidupan di kota kolonial. Jumlah orang Eropa di Hindia Belanda meningkat tajam dan mereka menuntut fasilitas layaknya di negeri asal. Pemerintah kolonial membangun sekolah, rumah sakit, perumahan, dan pelayanan kesehatan khusus bagi mereka. Akibatnya, muncul pemukiman khusus orang Belanda dan Eropa, sementara penduduk pribumi tinggal di pinggiran. Kota menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan sosial yang dikuasai oleh golongan kolonial. Dampak urbanisasi terhadap masyarakat pribumi.
Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan banyak petani menjadi pengangguran atau buruh di kota. Pertumbuhan industri dan perdagangan di kota mendorong masyarakat desa untuk pindah mencari pekerjaan. Kota-kota besar seperti Surabaya, Batavia, Jakarta, Semarang, dan Banten menjadi tujuan utama urbanisasi. Banyak orang pribumi tinggal di pemukiman padat dan tidak sehat, sementara warga Eropa hidup di lingkungan yang nyaman. Kesenjangan sosial semakin lebar antara masyarakat pribumi dan golongan kolonial. Dan golongan Eropa. Selain itu, kota menjadi tempat penukung banyak orang pribumi tinggal di pemukiman padat dan tidak sehat, sementara warga Eropa hidup di lingkungan yang nyaman. Kesenjangan sosial semakin lebar antara masyarakat pribumi dan golongan Eropa. Selain itu, kota menjadi tempat pertukaran budaya, tapi juga timbul masalah sosial baru seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan fasilitas publik. Pertumbuhan kota-kota kolonial. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pertumbuhan industri dan perkebunan melahirkan banyak kota penting di Indonesia. Kota pesisir seperti Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan. Surabaya menjadi kota industri terbesar pada masa itu karena banyak perusahaan asing menanamkan modal di sana. Kota pedalaman seperti Bandung, Malang, dan Sukabumi juga tumbuh pesat akibat pengembangan jalur transportasi dan perkebunan. Antara tahun 1900 hingga 1925, pertumbuhan kota berlangsung cepat di seluruh Hindia Belanda. Orang-orang Eropa mulai menyesuaikan diri dengan kondisi tropis dan membangun kota sesuai persepsi mereka tentang kota ideal. Nah, ciri dan warisan kota kolonial. Kota kolonial di Hindia Belanda memiliki ciri khas. Yang pertama, jalan beraspal dan lampu penerangan di pusat kota. 2. Perluasan wilayah kota dengan perumahan teratur dan taman kota. 3. Adanya pemakaman khusus dan bangunan bergaya arsitektur New Indische Baustil. 4. Pemisahan ruang sosial di mana pusat kota diperuntukkan bagi orang Eropa. Kota-kota di Pulau Jawa seperti Batavia, Bandung, Malang, dan Semarang berkembang pesat dan menjadi contoh modernisasi pada masa itu. Perkembangan kota ini pun diikuti oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang makin dinamis menjelang abad ke-20. Hingga kini, warisan tata kota kolonial masih bisa dilihat di berbagai kota besar Indonesia seperti bentuk jalan, tata ruang, dan bangunan tua peninggalan Belanda. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Fitriani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dampak sosial dan budaya. Nah, pengertian dampak sosial itu apa? Dampak sosial adalah perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi, berpikir, dan berperilaku, menyentuh aspek seperti gaya hidup, pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Nah, 2. Dampak budaya. Itu kan yang pertama tadi dampak sosial. Nah, ini kita dampak budayanya yaitu perubahan dalam arti istiadat, bahasa, kesenian, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya. Nah, bisa terjadi karena pengaruh internal dari dalam masyarakat maupun eksternal, pengaruh dari luar. Nah, adanya faktor yaitu faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. 1. Perkembangan teknologi dan informasi. Munculnya internet, media sosial, alat komunikasi cepat, mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat.
Nah, dua, globalisasi membuka arus pertukaran budaya antar negara menyebabkan budaya asing mudah masuk ke budaya kita. Nah, tiga, pendidikan membentuk pola pikir modern dan kritis terhadap tradisi yang lama. Jadi kayak nggak perlu yang namanya ketinggalan zaman lagi. Nah, empat, urbanisasi perpindahan penduduk ke kota menyebabkan perubahan gaya hidup dan pola sosial. Lima, interaksi antar budaya pertemuan antar suku, bangsa, dan ras menimbulkan akulturasi dan asimilasi budaya. Nah, dampak positif bagi dampak sosial itu adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, tumbuhnya toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Nah, dampak yang negatifnya itu ada lunturnya nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Nah, meningkat gaya hidup individualis dan konsumtif. Dampak positifnya yaitu budaya lokal dikenal luas di dunia, contohnya batik, angklung, dan wayang. Terjadi akulturasi budaya yang menghasilkan karya baru, musik, kuliner, dan mode. Nah, dampak budaya yang negatif itu apa? Ada westernisasi, meniru budaya barat tanpa menyesuaikan dengan nilai lokal. Mudarnya identitas budaya daerah, bahasa daerah dan tradisi mulai ditinggalkan generasi muda. Nah, kesimpulannya, perubahan sosial dan budaya adalah hal yang tidak bisa dihindari dan setiap perubahan membawa dampak positif dan negatif. Masyarakat perlu menyaring pengaruh dan negatifnya. Dan dengan sikap bijak, perubahan dapat menjadi peluang kemajuan, bukan ancaman bagi budaya nantinya. Nah, sekian itu dari saya, Laya Fitriani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil dari yang saya cari. Judulnya adalah Kesehatan dan Higienitas. Subjudul Pengaruh Perubahan Ekonomi terhadap Kehidupan Masyarakat. Oke, kali ini saya ingin menjelaskannya sedetail-detail mungkin. Pengertian kesehatan dan higienitas. Definisi kesehatan. Penjelasan bahwa sehat bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik dan mental yang baik. Definisi higienitas. Higienitas sebagai praktik menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit dan memelihara kesehatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan dan higienitas. Faktor kesehatan. Jadi faktor kesehatan itu seperti ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor perilaku dan gaya hidup, faktor sosial ekonomi, faktor pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, faktor higienitas. Ada faktor perilaku individu, faktor lingkungan, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat, faktor pemerintahan dan kebijakan. Pentingnya kita harus menjaga kesehatan dan higienitas, mencegah penyebaran penyakit, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kenyamanan dan percaya diri, mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kesimpulannya. Kesehatan dan higienitas merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat penting untuk menjaga kualitas hidup manusia. Kesehatan higienitas sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga kebersihan di lingkungan, tubuh akan tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, itu saja dari saya, Maitri Aisyah. Saya dari kelas 11 IPA 5. Terima kasih. Selamat siang, saya Nur Parija dari kelompok 3 akan mempresentasikan dampak ekonomi yang berjudul mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah berpindah status atau kedudukan seseorang atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan lain. Dampak bersifat naik atau turun dan bisa juga pindah posisi sejajar. Contoh, anak petani menjadi dokter, mobilitas naik. Pejabat menjadi pengangguran, mobilitas turun. Guru pindah ke sekolah lain, mobilitas horizontal. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal naik. Perubahan ya status ke posisi sosial lebih tinggi. Contoh, karyawan jadi manajer, siswa jadi dosen. 2. Mobilitas vertikal turun.
penurunan status sosial seseorang, contoh pengusaha bangkrut jadi pengangguran. 3. Mobilitas horizontal, perpindahan status tanpa perubahan derajat sosial, contoh guru pindah sekolah, dokter pindah rumah sakit. Solusi dan penyelesaian. Dampak positif mobilitas sosial: 1. Meningkatkan semangat berprestasi dan kerja keras. 2. Mendorong kemajuan sosial dan pembangunan sosial. 3. Memperluas pengalaman serta wawasan sosial. 4. Menumbuhkan inovasi dan perubahan sosial yang dinamis. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial: 1. Pendidikan, membuka peluang jabatan dan karir. 2. Ekonomi, kondisi finansial yang baik memudahkan akses ke status lebih tinggi. 3. Pekerjaan sosial atau jabatan yang bergengsi meningkatkan status sosial. 4. Perkawinan, menikah dengan pasangan dari status berbeda dapat mengubah kedudukan mobilitas. 5. Organisasi dan politik, keterlibatan dalam organisasi dapat memperluas jaringan mobilitas. 6. Kondisi sosial dan geografis, lingkungan dan tempat tinggal bisa memengaruhi kesempatan mobilitas. Kesimpulan, mobilitas sosial adalah bagian alami dari kehidupan masyarakat yang menunjukkan dinamika dan perubahan sosial, dapat membawa dampak positif bila disertai kerja keras, pendidikan, dan tanggung jawab. Dapat berdampak negatif bila menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial. Kunci utama mobilitas sosial yang sehat adalah kesetaraan, kesempatan, dan etika sosial. Munculnya sentimen rasial. Pengertian sentimen rasial. Sentimen rasial adalah sikap negatif, kebencian, atau prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, warna kulit, atau etnis, bukan berdasarkan karakter, kemampuan, atau perilaku orang tersebut. Dalam sentimen rasial, seseorang dinilai hanya dari penampilan fisiknya tanpa melihat kepribadian dan nilai dirinya sebagai manusia. Ciri-ciri sentimen rasial: nilai seseorang hanya dari ras atau etnisnya, menganggap suatu ras lebih unggul atau lebih rendah dari yang lain, melakukan diskriminasi berupa pembatasan hak atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Sentimen rasial muncul ketika perbedaan ras dianggap sebagai dasar untuk membeda-bedakan nilai, status sosial, atau kesempatan seseorang dalam masyarakat. Akar permasalahan dan sejarah. Munculnya sentimen rasial tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh faktor sejarah. Kolonialisme. Pada masa penjajahan, penjajah membagi masyarakat berdasarkan ras dan warna kulit. Ras penjajah ditempatkan sebagai kelompok yang lebih tinggi dan lebih beradab. Politik segregasi, adanya pemisahan tempat tinggal, pekerjaan, dan fasilitas umum berdasarkan ras. Sistem ini menanamkan anggapan bahwa perbedaan ras adalah alasan untuk membatasi hak seseorang. Warisan dari sejarah tersebut membentuk pola pikir bahwa ras tertentu lebih unggul daripada ras yang lain. Faktor penyebab sentimen rasial. Sentimen rasial muncul karena beberapa faktor berikut: stereotip dan prasangka, adanya pelabelan atau anggapan negatif terhadap kelompok tertentu tanpa bukti yang jelas. Stereotip ini sering diwariskan melalui lingkungan keluarga atau pergaulan. Kurangnya interaksi antar budaya, minimnya pertemuan dan komunikasi dengan kelompok lain menyebabkan munculnya kesalahpahaman. Ketidaktahuan dapat berkembang menjadi ketakutan atau kebencian. Pengaruh media, penyajian informasi yang tidak objektif dapat membentuk persepsi negatif terhadap kelompok tertentu. Penyajian informasi yang tidak objektif. Media yang menonjolkan sisi negatif satu ras dapat memperkuat prasangka dalam masyarakat. Pengaruh ekonomi dan politik. Sentimen rasial juga dipicu oleh faktor ekonomi dan politik. Persaingan ekonomi. Kelompok tertentu dianggap menguasai bisnis, lapangan pekerjaan, atau sumber daya. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu prasangka bahwa kelompok tersebut mengancam kesejahteraan kelompok lain. Politik identitas. Isu ras sering digunakan oleh pihak tertentu untuk memperoleh dukungan atau kekuasaan. Perbedaan ras dijadikan alat untuk memecah masyarakat dan menciptakan konflik. Sentimen rasial dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik sehingga memperburuk antar kelompok. Dampak sentimen rasial. Sentimen rasial memiliki dampak yang luas dan merugikan bagi kehidupan sosial. Diskriminasi. Kelompok tertentu tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan,
pekerjaan dan layanan publik. Konflik sosial, perbedaan ras dapat memicu pertentangan, kekerasan, atau konflik antar kelompok masyarakat. Kurangnya persatuan dan toleransi, hubungan antar individu menjadi renggang karena adanya rasa curiga dan ketidakpercayaan. Rasa tidak aman bagi kelompok minoritas, kelompok yang menjadi target sentimen rasial merasa terancam dan tidak dihargai sebagai manusia. Sentimen rasial menghambat terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan adil. Kesimpulan, sentimen rasial muncul karena prasangka, stereotip, dan warisan sejarah yang membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau etnis. Sikap ini menimbulkan diskriminasi, konflik sosial, dan menghambat terciptanya masyarakat yang harmonis. Untuk mengatasi sentimen rasial, setiap individu perlu menumbuhkan sikap saling menghargai dan memahami bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang perbedaan ras atau warna kulit. Nama saya Muhammad Farul Wijayanistian, saya dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang dampak politik. Dampak pada kebijakan publik dan hukum. Politik adalah mesin penggerak di balik pencipta dan implementasi kebijakan. Perumusan kebijakan, keputusan politik menentukan arah kebijakan di sektor-sektor kunci, misalnya kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Dampak hukum, politik mempengaruhi penunjukan hakim, amandemen konstitusi, dan prestasi hukum yang semuanya membentuk sistem peradilan negara. Dampak ekonomi, stabilitas dan pertumbuhan iklim politik memiliki korelasi langsung dengan kesehatan ekonomi suatu negara. Stabilitas politik menarik investasi domestik dan asing. Ketidakstabilan, misalnya kudeta, kerusuhan menyebabkan capital flight dan ketidakpastian pasar. Kebijakan fiskal dan moneter, regulasi bisnis, politik menetapkan aturan main bagi bisnis, misalnya regulasi anti monopoli, perlindungan konsumen, mempengaruhi daya saing dan inovasi. Sosial dan kesejahteraan masyarakat, politik menentukan alokasi sumber daya untuk kesejahteraan sosial, layanan publik, kualitas dan aksesibilitas layanan publik, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan adalah hasil langsung dari prioritas politik. Kesetaraan dan keadilan, kebijakan politik misalnya program bantuan sosial, redistribusi kekayaan, informatif, action dapat mengurangi atau justru memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Dampak psikologis dalam budaya. 1. Dampak psikologis, perubahan budaya dapat mempengaruhi emosi dan cara berpikir seseorang, menimbulkan stres, kebingungan identitas, atau justru semangat untuk berkembang. 2. Dampak budaya, interaksi dengan budaya lain dapat memperkaya nilai-nilai lokal, tetapi juga bisa menggeser tradisi lama. 3. Keterkaitan, dampak psikologis dan budaya saling mempengaruhi. Perubahan budaya membentuk cara berpikir individu, sementara sikap individu ikut membentuk politik, memengaruhi iklim psikologis dan identitas budaya. Pada hubungan internasional dan keamanan, keputusan politik domestik memengaruhi posisi negara di panggung global. Diplomasi dan perjanjian, politik menentukan aliansi, perjanjian perdagangan, dan partisipasi dalam organisasi internasional, misalnya PBB, ASEAN. Dari presentasi saya, terima kasih.